Jahe Gingiber officinale. Berdasarkan ukuran, bentuk dan warna kulit rimpangnya dikenal 3 varietas jahe, yaitu jahe merah, jahe putih kecil, dan jahe putih besar. Jahe merah Gingiber officinale par rubrum sering disebut jahe sunti. Rimpangnya kecil, berwarna kuning kemerahan, dan seratnya kasar. Rasa jahe ini sangat pedas dan aromanya tajam. Kandungan minyak atsirinya berkisar 2,58 sampai 3,90%. Kandungan gingerol dan sogaol yang tinggi pada jahe merah potensial untuk dikembangkan sebagai obat fitofarmaka. Jahe putih kecil Gingiber officinale par amarum aromanya kurang tajam dan rimpangnya lebih besar dibanding jahe merah. Jahe putih kecil banyak digunakan untuk rempah-rempah, minuman, dan penyedap makanan, serta untuk bahan baku minyak atsiri jahe. Kandungan minyak atsirinya berkisar 1,5 sampai 3,5%. Jahe putih besar Gingiber officinale par officinarum dikenal dengan nama lokal jahe badak atau jahe gajah. Ukuran rimpang jahe ini jauh lebih besar dan bentuknya lebih gemuk. Namun, aroma dan rasanya kurang tajam dibanding kedua jenis jahe lainnya. Jahe besar banyak digunakan untuk minuman, permen, dan rempah-rempah. Kandungan minyak atsirinya berkisar antara 0,82 dan 1,66%. Guna mengembangkan jahe sebagai bahan baku dalam industri fitofarmaka, maka dalam budidayanya perlu mengacu kepada standar prosedur operasional yang telah dibakukan. Persyaratan tumbuh. Tinggi tempat yang sesuai untuk tanaman jahe antara 200 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Dengan derajat kemasaman tanah atau pH netral sekitar 6 sampai 7. Tanaman jahe beradaptasi dengan baik pada iklim panas sampai sedang. Menghendaki banyak sinar matahari terutama pada umur 3 sampai 7 bulan. Suhu udara 21 sampai 35 derajat Celcius. Curah hujan yang dibutuhkan antara 2.500 sampai 4.000 mm per tahun. Dengan sebaran hujan merata, minimal 7 bulan basah. Jahe menghendaki tanah yang cukup subur, gembur, banyak mengandung humus atau bahan organik, serta drainase yang baik. Jenis tanah yang cocok untuk ditanami jahe adalah tanah andosol, latosol, aluvial yang kandungan bahan organiknya cukup tinggi. Tekstur tanah yang ideal adalah lempung, lempung berpasir, sampai liat berpasir. Lahan yang akan dipergunakan harus bebas dari pencemaran, penyakit tular tanah, dan tular benih. Bersih dari gulma, serta tidak dibenarkan menanam jahe di lahan yang sama lebih dari 2 kali. Penggunaan lahan baru lebih disarankan. Penyiapan bahan tanaman.
Bahan tanaman berasal dari jahe varietas unggul, yaitu varietas unggul jahe merah, Jahira 1 dan Jahira 2. Varietas unggul jahe putih kecil, Halina 1, 2, 3, dan 4. Varietas unggul jahe putih besar, Cimanggu 1. Kriteria rimpang jahe yang dapat diambil untuk bibit adalah tanaman sudah tua atau berumur 9-10 bulan, rimpang bernas sehingga apabila disimpan selama 3 bulan tidak menjadi keriput. Kulit rimpang nampak mengkilap, tidak lecet atau terluka. Dipilih dari kebun yang pertanamannya sehat, tidak terserang penyakit dan hama. Rimpang yang akan dijadikan benih dihamparkan dalam ruangan yang sejuk atau terlindung sinar matahari dan hujan. Dapat diletakkan dalam rak bambu, kotak kayu, atau karung yang terbuka. Rimpang ditunaskan dahulu dalam persemaian untuk memacu pertumbuhan mata tunas. Cara penyemaian rimpang dapat dilakukan sebagai berikut. Rimpang bibit disebar merata, tidak bertindihan di atas lapisan jerami atau alang-alang tipis. Kemudian ditutupi dengan jerami atau alang-alang. Di atasnya disebar lagi rimpang-rimpang. Demikian seterusnya. Disusun tidak melebihi 5 lapis untuk menjaga suhu di lapisan tengah tidak terlalu tinggi dan penuaan merata. Penyiraman dilakukan menurut kebutuhan dengan maksud keadaan persemaian tetap cukup lembab. Pertunasan dianggap cukup bila semua atau sebagian besar mata rimpang sudah tumbuh 1-2 cm. Ini biasanya berlangsung selama 2-3 minggu. Rimpang dipotong-potong dengan ukuran 3-7 cm dan mempunyai 2-3 mata tunas dengan bobot 20-40 gram. Pemotongan rimpang sebaiknya secara dipotes. Namun, apabila sukar dilakukan, dapat dipakai pisau yang bersih dan tidak berkarat. Bekas luka pemotesan atau pemotongan pada potongan-potongan setek rimpang ditaburi abu untuk mengamankan bekas sayatan dari kemungkinan gangguan luar seperti patogen, hama, dan lain-lain. Pengangkutan ke kebun dilakukan dengan hati-hati agar tunas-tunas tidak ada yang rusak. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan 2-4 minggu sebelum tanam. Tanah dibajak atau dicangkul 1-2 kali sedalam 25-35 cm. Dapat juga dibuat bedengan, terutama untuk lahan yang sistem drainasenya jelek. Penanaman dan pemupukan. Jarak tanam dianjurkan 60-80 cm antar baris dan 30-40 cm dalam baris, sehingga dalam pembunan tidak mengalami kesulitan. Lubang tanam dibuat alur atau pari tanam sedalam
10-15 cm. Penanaman dapat dilakukan secara bedengan selebar 1 meter atau guludan disesuaikan dengan kondisi lahan. Pada lahan datar, saluran drainase harus diperhatikan. Jangan ada genangan air pada bagian tengah bedengan atau petakan. Pengapuran dilakukan terutama pada tanah dengan pH di bawah netral. Dapat digunakan 1-3 ton per hektar. Kaptan atau dolomit. Sebagai pupuk dasar, digunakan pupuk kandang sebanyak 20-40 ton per hektar, diberikan 1-2 minggu sebelum tanam. SP36 dan KCL diberikan pada saat tanam, yaitu SP36 200-400 kg per hektar, KCL 200-400 kg per hektar, dan urea 200-400 kg per hektar. Diberikan setelah tanaman umur 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan setelah tanam. Cara pemberiannya dibagikan secara merata di setiap rumpun tanaman dengan cara tugal atau larikan. Benih ditanam sedalam 3-7,5 cm dan tunas jangan terbalik karena dapat menghambat pertumbuhan tunas. Pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman meliputi pemberian mulsa setelah penanaman dengan menggunakan daun alang-alang, jerami, atau sekam sebanyak 10 ton per hektar. Mulsa dihamparkan terutama di sepanjang barisan bibit yang baru ditanam, agar tanah tetap lembab dan tunas yang baru tumbuh ternaungi. Pemberian mulsa kedua dan ketiga dilakukan 2 dan 3 bulan setelah tanam, masing-masing 5 ton per hektar, terutama untuk daerah yang curah hujannya kurang merata. Penyiangan gulma dilakukan 3-5 kali sampai tanaman berumur 6-7 bulan. Penyiangan dilakukan terutama saat sebelum tanaman dipupuk urea yang kedua dan ketiga. Penyulaman terhadap tanaman yang mati dilakukan 1-1,5 bulan setelah tanam dengan menggunakan bibit cadangan. Pembumbunan dilakukan untuk menggemburkan tanah dan menutupi rimpang agar tidak terkena matahari langsung, dan dilakukan setelah hujan atau menjelang pemupukan. Pengendalian hama dan penyakit. Pengamatan hama penyakit hendaknya dilakukan dimulai sejak masa vegetatif atau tanaman berumur 3 bulan, yaitu terhadap beberapa hama atau penyakit utama. Serangan penyakit utama yaitu penyakit bakteri atau Ralstonia solanacearum dan bercak daun Phyllostichta sp. Lakukan pemeriksaan kebun secara rutin. Bila ada ditemukan tanda-tanda serangan penyakit layu bakteri, maka tanaman sakit dicabut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik supaya tanah yang mengandung bakteri tidak berceceran. Musnahkan segera tanaman sakit tersebut. Taburi bekas lubang dengan kapur. Kurangi seminimal mungkin pegawai memasuki petak yang sakit. Buat parit isolasi di sekitar petak yang ada tanaman sakit. Pada waktu penyiangan atau pembumbunan tanah bedengan, mulai dari petak-petak yang bebas penyakit, terakhir pada petak yang ada tanaman sakitnya.
Bedengan yang cukup tinggi dianjurkan, terutama agar drainase baik. Pekerja tidak diperbolehkan menginjak bedengan, tetapi melalui saluran drainase. Bercak daun Pilostiska. Lakukan pengamatan di lapangan. Kerusakan dari penyakit akan lebih parah bila terjadi serangan sejak tanaman berumur muda. Serangan tanaman yang berumur tua, 6 bulan atau lebih, kurang berpengaruh terhadap produksi. Bila ada tanda-tanda serangan, segera musnahkan tanaman sakit dan lakukan penyemprotan dengan fungisida seperti Benomil, Proineb, Bitertanol, atau Mancozeb. Pada serangan yang berat, penyemprotan dapat dilakukan 2 kali seminggu sampai gejala penyakit berkurang. Lalat rimpang. Kalau ada tanda-tanda serangan lalat rimpang, maka tanaman dapat disemprot dengan diklorpos, penitrotin, monokrotopos, dan diazinon. Usahakan pertanaman terhindar dari serangan patogen lain seperti layu bakteri dan busuk rimpang. Lalat akan tertarik oleh bau-bauan yang keluar dari tanaman sakit. Bercocok tanam secara tumpang sari dengan tanaman bukan inang seperti jagung, kedelai, nilam, dan kopi. Bersihkan atau musnahkan semua sisa-sisa tanaman yang mengandung telur atau larva lalat. Nematoda. Bila ada tanda-tanda serangan nematoda, tanaman pada petak tersebut diberi nematisida atau agens hayati seperti Pasteuria penetrans. Panen. Pemanenan jahe sebaiknya dilakukan setelah tanaman mengalami pengguguran daun pada umur 9-10 bulan. Sesudah gugur, sebaiknya jangan langsung dipanen. Dibiarkan 1-2 minggu agar kulit mengering dan kuat, sehingga tidak mudah lecet pada waktu panen. Tetapi jangan dibiarkan terlalu lama di dalam tanah. Pada kondisi ini, rimpang jahe cukup kekar dan tidak mudah mengkerut bila disimpan untuk benih. Cara panen dianjurkan dengan menggali rimpang dengan menggunakan garpu untuk menghindari terjadinya pelukaan kulit rimpang. Penanganan rimpang pasca panen. Penanganan rimpang diawali dengan membersihkan rimpang dari tanah yang masih melekat, dikering anginkan atau diusahakan dipanen saat tanah kering tanpa dicuci dan dilakukan sortasi rimpang. Sortasi rimpang dilakukan untuk mendapatkan rimpang dengan ciri-ciri antara lain bebas dari hama dan penyakit, kulit tidak berkerut, nampak bernas, kulit kencang, tidak keropos dan busuk, tidak kusam kecoklatan, dan nampak basah. Penyimpanan rimpang. Rimpang disimpan sesudah kulitnya kering. Caranya dengan diangin-anginkan, atau dapat juga dilakukan dengan penjemuran di pagi hari jam 7 sampai jam 10 pagi sampai kulit rimpang kering. Tempat penyimpanan yang baik adalah menggunakan rak bambu atau kayu, peti kayu, keranjang bambu, karung yang tidak ditutup ataupun dihampar di atas lantai yang kering dengan tinggi tumpukan tidak melebihi 50 cm.